Kalian tahu, di dalam kamar Kak Vira itu, Kak Vira ini lagi diam, berbaring di atas tempat tidur sambil megang pisau buah wak di tangan kanannya. Kesurupan Kak Vira wak. Kak Vira kesurupan sambil megang pisau, lagi hamil pula. Bayangkan macam mana paniknya orang tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak, jadi malam ini kita sudah sampai di KHW spesial Halloween part 94. Untuk spesial Halloween masih sampai besok nih wak, terakhir ya. Gak kerasa wak ya, 2 minggu berturut-turut kalian dengar kisah horor Wawa. Udah puas, sudah kenyang? Jangan tungguan habis ini kalian minta aku lanjut lagi ya, enggak. Kalau belum puas juga kalian pergi aja lah ke playlist wak. Tonton KHW yang belum kalian tonton dari part 1 sampai part 94 wak. Komen di bawah buat kalian yang udah ngikutin aku dari part 1 sampai part 94 wak, penasaran aku. Dan di KHW kali ini aku akan menceritakan satu kisah dari teror kuyang wak yang berujung tragis dan menyedihkan yang dialami oleh kakaknya Wawa aku ketika dia tinggal di rumah dinas suaminya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke wak, jadi kisah horor yang berujung tragis dan menyedihkan ini datang dari Wawa aku yang berasal dari Sumatera Utara yang minta namanya untuk disamarin aja. Kita sebut aja namanya siapa, Lia wak ya. Halo Lia. Nah jadi wak, cerita ini dialamin langsung oleh kakak kandung dan kakak iparnya Lia. Kita sebut aja kakak kandungnya Kak Vira, kakak iparnya Bang Tian, suaminya Kak Vira. Nah sedikit aku ceritakan tentang Kak Vira sama Bang Tian nih wak ya. Jadi Kak Vira ini merupakan seorang dokter bedah di salah satu rumah sakit yang memang ada di kota tempat tinggal mereka. Kak Vira juga merupakan orang yang cukup sensitif wak sama keberadaan makhluk-makhluk gaib. Jadi di rumah sakit di tempatnya bekerja, Kak Via ini udah biasa kali lah melihat penampakan-penampakan, bahkan gak jarang juga sosok-sosok yang dia lihat ini suka mengganggu Kak Via. Kak Vira. Apalagi kalau Kak Vira lagi shift malam katanya. Nah seiring berjalannya waktu, Kak Vira ini menikahlah dengan Bang Tian yang merupakan seorang tentara wak. Kehidupan Kak Vira dan Bang Tian setelah menikah pun berjalan baik-baik aja, normal-normal aja, macam pasangan suami istri pada umumnya lah. Nah sampailah beberapa bulan kemudian di tahun 2018 Bang Tian ini dipindah tugaskan ke salah satu kota kecil yang ada di Sumatera Utara. Nah pada saat pindah wak, Kak Vira ini nggak langsung ikut pindah ke sana karena memang masih banyak kali berkas yang harus dia urus terlebih dahulu untuk kepindahan pekerjaannya ke rumah sakit yang ada di kota yang akan ditinggali sama Bang Tian ini. Jadilah Bang Tian yang pindah duluan ke sana, sedangkan nanti Kak Vira akan menyusul. Nah singkat cerita, setelah 2 bulan Kak Vira pun menyusul Bang Tian dan tinggal bersama suaminya di sebuah rumah dinas yang memang sudah disiapkan sama kantornya Bang Tian. Rumah dinas yang mereka tinggal ini wak berada di ujung barak, dikelilingi pohon sawit sama pohon beringin. Alhamdulillahnya rumahnya cukup besar wak karena pangkat Bang Tian yang lumayan tinggi lah. Nah 1 bulan pertama tinggal di rumah situ nggak ada kejadian aneh-aneh wak, biasa-biasa aja. Tapi begitu masuk ke bulan kedua barulah dimulai kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk merinding kalau sendirian di rumah. Jadi pernah lah pada suatu malam Bang Tian ini diharuskan untuk pergi latihan di hutan bersama para anggotanya selama 1 minggu. Kak Vira tinggal sendirian di rumah kan. Nah Bang Tian juga berpesan waktu itu, kamu tolong hati-hati di rumah ya selama aku pergi bertugas, kunci pintu, kunci jendela kalau udah malam gitu, kalau ada apa-apa nanti kabari gini-gini nih gitu. Dan pas pula di hari pertama ketika Bang Tian ini nggak ada di rumah, Kak Vira dapat shift malam wak, pulang jam 3 pagi. Otomatis keadaan di jalan pulang pastinya sepi dan hening kali kan wak, mana tengah-tengah hutan sawit lagi tuh kan. Tapi waktu itu nggak dihiraukan sama sekali sama Kak Vira, biasa aja Kak Vira. Nah sesampainya di rumah Kak Vira pun langsung bebersih dan bergegas tidur. Tapi baru aja wak mau jamkan mata nih ya, Kak Vira tiba-tiba mendengar ada suara yang tidak asing di telinganya. Dimana waktu itu Kak Vira mendengar ada suara telapak sepatu pantofel wak yang biasanya dipakai suaminya Bang Tian. Nah yang ada di pikirannya Kak Vira waktu itu, oh mungkin tuh suami aku Bang Tian pulang dulu, mungkin ada barang yang ketinggalan. Jadi tanpa mikir macam-macam Kak Vira pun keluarlah dari kamar mau menyambut suaminya kan. Tapi pas sudah keluar kamar wak, Kak Vira malah tidak melihat siapapun di rumah itu. Kak Vira sampai buka pintu depan loh, barangkali ada anggotanya datang apa gimana, nggak ada sama sekali. Nah waktu itu Kak Vira juga tidak ada pikiran negatif gitu, dia masih biasa-biasa aja. Mungkin aku halu tadi salah dengar, aku gara-gara kecapean aku nih. Dah lah tuh Kak Vira balik lagi wak ke kamar dan memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Dah tuh gangguan pertama kan. Singkat cerita, seminggu kemudian Bang Tian ini pun balik. Dan beberapa hari setelah Bang Tian ini pulang, Kak Vira mulai merasakan begitu mual dan juga nggak enak badan wak pas sarapan pagi bareng. Dan dengan segera Bang Tian pun langsunglah bawa istri ini ke klinik terdekat kan untuk mengecek kondisinya. Dan setelah dicek wak, dokter mengatakan kalau Kak Vira hamil. Mereka berdua pun senang lah, bukan main kan. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kami anugerah
yang luar biasa, kata Bang Tian. Bang Tian memang udah dari lama Wak ingin mempunyai momongan gitu. Dah hamil ini Wak Kak Fira. Nah 2 hari kemudian Bang Tian mendapatkan tugas untuk menjaga rumah komandannya, sehingga Kak Fira lagi-lagi harus sendirian di rumah. Kak Fira waktu itu nggak takut Wak, karena kan sebenarnya Kak Fira ini IndiHome kan, ya udah biasa aja lah dia lihat yang nggak bisa kita lihat gitu. Nah tapi di hari itu waktu Kak Fira ini lagi enak-enak tertidur ya kan, kira-kira jam 2 dini hari lah, tiba-tiba saja Kak Fira ini terbangun gegara ngerasa, mohon maaf nih Wak ya, mohon maaf, area sekitar bawahnya itu dingin kali. Ih kenapa tiba-tiba dingin gitu kan, pikir Kak Fira. Nah Kak Fira yang merasa ada yang aneh di daerah kewanitaannya itu pun langsung ngecek, langsung tengok ke bawah tuh. Kok dinginnya cuma di satu area tubuh aja gitu kan. Nah pas dicek Wak, kalian tahu Kak Fira melihat ada sesosok kepala wanita Wak. Kepala wanitanya sebatas leher aja. Rambutnya panjang kali terurai dan tidak memiliki badan, tapi memiliki organ tubuh yang menggantung belumuran darah dari lehernya tuh. Nah kalau udah kayak gini biasa disebut apa? Kuyang. Betul Wak, Kak Fira melihat sesosok kuyang sedang, aduh gimana cara aku bilangnya ya, maaf nih Wak ya, karena kalau nggak dijelasin macam mana biar orang ini tahu apa yang dilakukan kuyang. Pokoknya itulah, maaf nih, maaf cakap nih ya, menjilat area situ. Ya Allah, maaf. Kak Fira nengok itu tuh ya kaget, kalau teriak di sekencang-kencangnya, wah astagfirullahaladzim, kata Kak Fira kan. Dan yang bikin kesal Wak, pas Kak Fira ini lagi teriak ketakutan, kuyang tuh malah tertawa-tertawa tuh kalian, sambil semakin mendekati Kak Fira. Untungnya waktu itu ada anak buahnya Bang Tian lagi berjaga di dekat rumahnya situ. Dia dengar teriakan yang Kak Fira tadi, dan akhirnya para anggota yang lagi berjaga ini pun bergegas langsung menghampiri rumahnya Kak Fira kan. Nah Kak Fira yang panik dari dalam rumah pun juga buru-buru keluar Wak, dan beruntungnya langsung berpapasan di teras rumah sama para anggota yang lagi berjaga itu. Ih ibu ada apa Bu? Tanya salah satu anggota Wak, tapi waktu itu Kak Fira betul-betul kayak nggak sanggup mau jawab. Iyalah kalian pikir masih panik kali Kak Fira tuh, masih ngos-ngosan ya Wak, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya para anggota yang lagi berjaga itu pun langsung lah hubungin Bang Tian, dan mereka menceritakan apa yang dialami sama istrinya. Mendengar hal itu Bang Tian pun langsung menugaskan anggotanya untuk menggantikan tugasnya, dan setelah itu Bang Tian langsung bergegas balik ke rumah Wak untuk segera menenangkan istrinya. Nah besok paginya Kak Fira sakit, demam tinggi dia Wak, bahkan muka pucat kali. Nah langsunglah Kak Fira dibawa ke rumah sakit kan, dan waktu di rumah sakit diharuskan untuk opname. Dan saat menemani Kak Fira, Bang Tian pun bertanya nih soal kejadian semalam. Sayang, kamu kemarin kenapa? Coba cerita sama aku. Udah lah diceritain lah kejadian yang Kak Fira alami itu kemarin ke Bang Tian kan. Bang Tian dengar itu apa nggak terkejut-kejut ya. Dan dia betul-betul tidak menyangka kalau istrinya bisa ngalamin hal yang kayak gitu, kan geli kan Wak. Oh ya udah sayang, penting sekarang kamu nggak kenapa-napa. Kita harus lebih rajin sholat lagi ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Bang Tian. Dah tua. Nah 3 hari setelah dirawat di rumah sakit, kondisi Kak Fira pun alhamdulillahnya membaik, bahkan sudah bisa kembali bekerja. Dari rumah berangkatlah itu Kak Fira ke rumah sakit kan Wak, untuk melakukan rutinitasnya sebagai dokter bedah. Dan pada saat tiba waktu istirahat makan siang, kejadian aneh pun terjadi lagi sama Kak Fira Wak. Dimana pada saat Kak Fira lagi minum, air putih yang mau dia minumnya tiba-tiba berubah jadi darah katanya. Itu ya Kak Fira kaget kan, refleks lah, langsung dia buang gelasnya itu katanya. Nah perawat yang memang berada di sekitar situ pun langsung menghampiri Kak Fira. Dan ternyata waktu mereka sampai, Kak Fira udah gak sadarkan diri Wak, tergeletak dia di lantai pingsan. Pihak rumah sakit pun lagi-lagi menghubungi Bang Tian suaminya kan. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan kehamilannya. Dan setelah Kak Fira ini sadar, Kak Fira pun diperbolehkan untuk pulang dan dirawat di rumah aja. Nah di malam harinya Wak, Bang Tian lagi-lagi harus bertugas untuk menyiapkan kedatangan Panglima di kesatuannya. Sebenarnya Bang Tian ini juga nggak tega Wak ninggalin istrinya. Sayang, apa aku izin aja sayangnya, aku nggak tega loh ninggalin kamu sendirian di sini. Jangan Bang, aku nggak apa-apa kok, ini semua kan memang kewajiban kau sebagai tentara Bang. Kamu beneran nggak apa-apa sayang, katanya. Udah aku nggak apa-apa katanya. Aku pamit ya yang ya, nanti kalau udah selesai aku langsung pulang, kata Bang Pian. Bang Pian pula, Bang Tian. Akhirnya udahlah, Bang Tian pun berangkat Wak di malam itu, sedangkan Kak Fira sendirian lagi di rumah, dan dia menghabiskan waktunya di rumah untuk beristirahat dan tidur. Awalnya baik-baik aja memang Wak, tapi pada malam harinya, masih di hari itu Wak ya, tepat jam 12 malam, Kak Fira ini terbangun lagi dari tidurnya gegara dia lagi-lagi merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah. Dan pas Kak Fira bangun, nah bisa kalian tebak kan ada apa? Betul, kuyang tuh balik lagi. Kak Fira tuh ya terkejut, dia cuma bisa teriak aja waktu itu Wak. Nah karena memang kondisi Kak Fira ini memang lagi belum fit kali, sehingga setelah berteriak Kak Fira pun pingsan. Nah untungnya para anggota yang lagi berjaga malam itu pun mendengar teriakannya Kak Fira. Mereka pun langsunglah bergegas menuju rumah Fira kan. Tok, bu ada apa Bu? Katanya. Nggak ada jawaban. Bu, ibu baik-baik aja kan Bu di dalam? Tetap mereka nggak dapat jawaban sama sekali, orang Kak Fira pingsan kok. Nah pas mereka mau
mencoba masuk, sayangnya pintu rumah tuh terkunci. Mereka pun langsung hubungin Bang Tian terlebih dahulu untuk meminta izin mendobrak pintu rumah. Dan setelah mendapatkan izin, para anggota yang berjaga ini pun mendobrak Wak dan segera langsung memeriksa kondisinya Kak Fira. Dan pada saat itu para anggota yang berjaga ini pun dibuat begitu terkejut karena Kak Fira udah tidak sadarkan diri dengan kondisi berlumuran darah. Astagfirullahaladzim, ayo cepat kita bawa ke rumah sakit, kata salah satu anggota di sana kan Wak. Nah di sisi lain Bang Tian dikabarkan kalau istrinya pingsan dan pendarahan pun langsunglah meminta izin sama komandannya. Kemudian langsung berangkat menyusul ke rumah sakit untuk melihat istrinya. Dan setelah ditangani Wak dengan berat hati, dokter mengabarkan ke Bang Tian kalau Kak Fira keguguran. Bang Tian betul-betul terpukul kali Wak atas apa yang sudah dialamin sama Kak Fira. Macam mana nggak terpukul ya kan? Dan beberapa jam kemudian Kak Fira pun sudah siuman dan Bang Tian pun memberikan informasi kalau istrinya mengalami keguguran. Air mata di sana udah nggak tertahan lagi Wak. Mereka nangis lah itu sejadi-jadinya kan. Ya jelas sedih kali lah, cuma mau gimana lagi? Semua udah kehendak Allah ya kan. Nah terus Wak, beberapa bulan setelah kejadian itu Kak Fira sama Bang Tian pun mendapatkan kabar gembira lagi, di mana Kak Fira hamil lagi Wak. Dan di kehamilannya kali ini Kak Fira betul-betul menjaga kandungannya. Dan alhamdulillah selama hamil kedua ini Kak Fira tidak mendapatkan gangguan atau kejadian aneh. Hari demi hari, bulan demi bulan pun berlalu dan alhamdulillahnya aman-aman aja Wak. Kehamilannya lancar tanpa ada gangguan apapun. Tapi sayangnya, di usia kandungan yang ke-8 bulan, Kak Fira kembali diteror lagi sama kuyang tuh. Jadi ceritanya waktu itu Wak, keluarganya Kak Fira, kedua orang tuanya Lia sama adiknya Lia lagi berkunjung ke kota tempat tinggalnya Kak Fira sama Bang Tian kan, dengan tujuan ingin melakukan syukuran kehamilannya Kak Fira. Nah malam harinya ayah sama ibunya lagi diskusi gitu sama Bang Tian tentang kebutuhan acara syukuran besok. Sedangkan Lia sama adiknya berada di kamarnya Kak Fira menemani Kak Fira. Tapi waktu itu Lia mengaku selama berada di dalam kamarnya Kak Fira, nah jujur engap kali rasanya. Sumpek gitu tuh loh Wak. AC padahal dihidupkan maksimal lagi tapi kamarnya masih terasa pengap. Bahkan pada saat itu adiknya Lia udah nggak tahan berada di kamar kakak aku. Udah Kak, aku di luar aja lah ya, aku nonton TV. Di sana adem, di sini panas katanya. Nah keluarlah si adik ini kan. Nah setelah adiknya Lia ini keluar, Kak Fira minta segelas air putih sama Lia. Dek tolonglah ke dapur ambilin minum, haus sekali kakak. Katanya oke siap, tunggu di sini Kak ya, Lia ambil dulu. Keluarlah Lia ini kan dari kamar menuju ke dapur. Tapi Wak, baru aja sampai di dapur buat ngambil gelas tuh tiba-tiba mereka yang ada di rumah itu mendengar Kak Fira berteriak keras sekali dari kamar. Orang serumah pun langsung buru-buru ngampirin Kak Fira yang berada dalam kamar kan. Tapi waktu itu pintu kamar Kak Fira ini dalam posisi tertutup dan terkunci dari dalam Wak. Padahal kata Lia waktu aku keluar pintu tuh aku biarin terbuka loh Nat. Apalah nggak bepanian orang-orang di rumah itu. Fira buka pintunya buka pintunya nak, buka kata orang tuanya kan. Bapak tolong. Bang Tian dengar suara istri di dalam tuh jadi panik setengah mati Wak. Istrinya minta tolong di dalam tapi kondisi pintu ini terkunci dari dalam. Bingung, panik, heran, takut jadi satu waktu itu Wak. Bang Tian pun berusaha mendobrak pintu kamar tuh kan, lama pula waktu itu didobrak pintu kamarnya Wak, gak kebuka-buka. Sampai akhirnya didobrakan terakhir barulah pintu itu terbuka Wak kan. Dan pas pintu itu terbuka, kalian tahu di dalam kamar Kak Fira itu, Kak Fira ini lagi diam bebaring di atas tempat tidur sambil megang pisau buah Wak di tangan kanannya. Kesurupan Kak Fira Wak. Kak Fira kesurupan sambil megang pisau, lagi hamil pula. Bayangkan macam mana paniknya orang tuh. Dan tiba-tiba Kak Fira ngomong gini, aku tidak akan pernah membiarkan Fira bahagia. Aku tidak akan pergi sebelum aku membawa janin ini. Ya Allah. Bang Tian yang panik pun langsung keluar rumah Wak mencari ustadz untuk bisa menyadarkan istrinya Fira. Sedangkan di kamar keluarganya nggak berhenti membaca doa. Tapi makin kencang mereka baca doa, makin kencang juga teriak ketawanya Kak Fira tuh. Dan untungnya beberapa saat kemudian Bang Tian datang kembali membawa ustadz yang memang tinggalnya nggak begitu jauh dari rumah mereka. Dan Pak Ustadz pun mencobalah berdialog dengan sosok yang memang merasuki Kak Fira. Tapi sosok ini kekeh tidak mau keluar Wak, jika dia tidak membawa janin yang ada dalam kandungannya Fira. Saya tidak akan keluar sebelum saya bawa janin ini. Kayak gitu. Pak Ustadz pun gak berhenti melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kan Wak. Dan tiba-tiba sosok tersebut memberontak. Dia bilang, berhenti, kalau kamu gak berhenti anak ini akan saya bunuh. Pak Ustadz makin kencang lagi dibacakan ini doa agar sosok itu pergi maksudnya. Nah tapi Wak, bukannya dia pergi ya, sosok itu betul-betul mencelakain Kak Fira dengan disayatnya perut Kak Fira yang lagi ngandung 8 bulan tuh pakai pisau. Gak kuat aku bilangnya pakai itu. Dan setelah itu yang bikin nyeseknya apa? Udah di
Baru pergi sosok tuh. Apa nggak langsung tumbang bersimbah darah Kak Fira, dibuatnya gegara luka sayatan di perutnya tuh. Keluarga Kak Fira pun histeris kan. Wah, langsung lah bawa tuh Kak Fira ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter pun langsung mengambil tindakan operasi. Karena memang kan khawatir akan keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya kan, Wak. Ditambah lagi Kak Fira yang mengalami pendarahan hebat akibat luka, aduh parah Wak, di perutnya kata Lia. Udah dilakukan operasi kan. Nah, setelah melewati proses operasi selama 7 jam, alhamdulillahnya bayi yang ada di dalam kandungannya Kak Fira dalam kondisi sehat. Bayinya kembar, Wak. Nah, tapi karena masih 8 bulan, bayi kembar itu pun lahir secara prematur dan harus masuk ke dalam inkubator terlebih dahulu. Nah, di sisi lain kondisinya Kak Fira belum membaik. Kak Fira mengalami koma, Wak. Koma Kak Fira. Nah, sampailah di hari kelima Kak Fira ini koma, Kak Fira bangun tuh Wak, dari komanya. Dan yang Kak Fira minta pertama kali sejak bangun dari koma itu adalah dia ingin melihat anak-anaknya. Dokter pun memberikan izin, tapi Bu Fira jangan lama-lama ya, soalnya anak ibu ini masih harus berada di inkubator. Ditambah lagi kondisi ibu masih lemah, belum stabil ya, bentar aja ya kata dokter. Iya dokter, kata Kak Fira kan. Dah lah nih, kedua anak Kak Fira pun diserahkan ke ibundanya. Sambil menangis itu Wak, Kak Fira minta maaf sama anak-anaknya. Nak, maafin mama ya nak ya, mama nggak bisa jagain kalian dengan baik. Diciumnya lah anaknya itu satu-satu kan Wak. Kemudian anak-anaknya ini pun dikembalikan lagi ke inkubator. Dan setelahnya Kak Fira digenggamnya tangan Bang Tian, memang selalu setia di samping dia. Dipegangnya, Bang maafin aku Bang ya, kata gitu sambil dia nangis gitu kan. Nah bahkan Bang Tian juga nggak bisa lah nahan air matanya, menangis juga lah Bang Tian mengingat apa yang mereka alami kemarin. Betul-betul nggak tega kali lah dia ngeliat istrinya kayak gitu kan. Terus nggak lama kemudian setelah itu tangan Kak Fira yang semulanya hangat berubah jadi dingin Wak. Genggaman yang sebelumnya erat jadi lemah. Fira, kata Bang Tian dengan panik nih, tapi nggak dapat respon apa-apa dari Kak Fira Wak. Langsung lah buru-buru manggil dokter kan, suster tolong datang ke sini nih, istri saya kenapa? Dan pada saat dokter dan perawat datang memeriksanya Kak Fira, dengan berat hati dokter menyampaikan kalau Kak Fira meninggal dunia Wak. Aduh sedih kali ya. Kak Fira hanya bangun sebentar dari komanya untuk berpamitan dengan kedua anaknya dan juga suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga Kak Fira termasuk Lia tentunya histeris, shock sekali mereka setelah mengetahui Kak Fira pergi untuk selama-lamanya. Mereka tidak menyangka sama sekali Kak Fira pergi secepat ini dengan cara seperti ini. Tapi apa mau dikata Wak, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap terus berusaha untuk bisa menerima kenyataan atas kepergiannya Kak Fira untuk selama-lamanya. Dan setelah itu Kak Fira pun dimakamkan di kampung halaman dekat rumah orang tuanya Wak. Ceritanya belum habis Wak ya, masih lanjut. Nah seminggu setelah kepergiannya Kak Fira, Bang Tian ini izin pamit Wak kepada orang tuanya Kak Fira karena memang harus berangkat tugas lagi. Walaupun memang masih terpukul atas kepergian istrinya, tapi Bang Tian tetap harus kembali lagi karena kan ada kewajiban pekerjaan yang memang harus dia jalani. Bang Tian pun menujulah ke batalion dan tinggal di asrama. Nah selama dia berada di asrama, kata teman-temannya Bang Tian ini lebih sering melamun dan termenung memikirkan almarhumah istrinya. Bang Tian masih belum bisa melupakan Kak Fira, tentulah iya kan. Sampai akhirnya Bang Tian ini pun sampai jatuh sakit Wak. Nah pas Bang Tian ini sakit, entah kayak gimana ceritanya ya, tiba-tiba aja Bang Tian ini melihat sosok yang sering dilihat sama istrinya dulu. Siapa? Kuyang tuh mendatangi Bang Tian sambil ketawa. Gitu, itu kan jelas Bang Tian nih. Apa itu dia sosok yang sering Fira lihat ya, kata Bang Tian dalam hati kan. Nah tapi Bang Tian gak dia apa-apain dia Wak. Enggak, macam cuma setor muka aja dia sama Bang Tian tuh, habis itu dia menghilang. Nah setelah kejadian itu Bang Tian ngerasa aduh ini terornya belum selesai nih. Akhirnya Bang Tian pun memanggil Pak Ustadz yang dulu pernah membantu menyadarkan istrinya untuk datang ke rumahnya. Nah sesampai Pak Ustadz itu di rumah, Bang Tian pun langsunglah menceritakan apa yang dia alamin kemarin. Dan kalian tahu responnya Pak Ustadz itu apa? Jadi gini Bang Tian, mohon maaf ya. Setelah kejadian itu, maksudnya waktu kejadian Kak Fira kerasukan sayat perut loh Wak, di perjalanan balik ke rumah, saya dihampirin sama sosok itu Bang. Dia ngancam saya untuk nggak ikut campur. Hah, masa iya Pak Ustadz? Kata dia, ngomong apa sama Bapak? Katanya kan. Gini, saya sempat tanya memang sama dia, kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Tian sama Fira sampai kok kayak gini. Dan dia bilang, kalau kalian ini sebenarnya tidak salah apa-apa. Hanya saja dia menyukai kamu Tian. Sejak kamu pertama kali dipindah tugaskan ke kota ini, dia udah suka sama kamu. Hah?
Astagfirullahaladzim. Itulah dia suka sama kamu sejak kamu berada di tempat ini, di kota ini. Nah habis itu dia sakit hati gara-gara ternyata dia tahu kamu udah punya istri. Istrimu cantik pula, baik pula, ada pekerjaannya, mapan, hidupnya berkecukupan, gak macam dia yang cuman gadis biasa. Dan berawal dari sakit hati itulah gadis ini menemui dukun untuk mempelajari ilmu hitam kuyang ini, Wak, dengan niat apa? Untuk membalas dendam sama Kak Fira. Hei Kak Fira, ini salah apa sama kau? Nah dengerin itu ya jadi down kali Bang Tian kan, semakin terpukul lagi dia, Wak, karena merasa menyesal udah ngajak istrinya pindah ke kota tuh. Kalau aja nggak kuajak dia kesini pasti semua ini nggak bakal terjadi. Tapi kalau udah kayak gini gimana Bang? Apalagi yang bisa Bang lakukan selain ikhlas ya kan? Semua sudah menjadi kehendak Allah. Cuman aku kesel itu. Salah apa Fira sama kau Nah terus siapa Nat gadis ini nggak ditangkap sama siapa? Sama Bang Tian. Macam mana mau membuktikan, Wak? Aku tanya sama kalian sekarang. Jelas nih hal-hal mistis, hal goib nggak bisa kita buktikan secara nalar, ya nggak bisa. Wallahualam siapa pelakunya. Lia sebagai adiknya aja udah ikhlas-ikhlas aja kok. Alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi Lia percaya hukum Allah itu lebih cepat dan nyata. Ingat itu. Salah pula aku. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor yang memilukan yang dialamin oleh keluarga kakaknya Wawa aku, Kak Fira. Heran kali ya, kok bisa-bisanya ada orang sakit hati padahal nggak kenal sama sekali dan bahkan nggak pernah ngobrol tuh. Betul-betul definisi busuk hati. Sampai bisa pakai jalan pintas belajar ilmu hitam buat nyelakain orang. Ya Allah, sampai kayak gitu pula Kak Fira dibuatnya kan. Tapi mau bagaimanapun ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah, semoga Kak Fira tenang di sisi Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Lia, salam buat Mama, Bapak sama Bang Tian kalau bisa Bang Tian yang nonton ya. Sabar-sabar ya Bang ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.